Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di konten spoiler detailnya, oke? So, tanpa ngenteni long game, monggo enjoy ke kontennya mawon ge. Let's go. Judul chapter 1057 berjudul Final atau Terakhir. Ya, mungkin chapter kali ini bisa kita anggap sebagai akhir dari seluruh arc Wano Kuni sekaligus awal dari perjalanan baru Luffy dan kawan-kawan. Lanjut di chapter ini ya, nantinya kita dikasih kembali lihat ya cover story perjalanan Gearma Double Six, di mana pada akhirnya Caesar ikut bergabung bertarung melawan anak-anaknya Big Mom. Nantinya pada cover story itu kita dikasih lihat Caesar yang mengeluarkan serangan gas beracunnya. Next masuk ke momen utamanya yang langsung dimulai di ibu kota bunga, memperlihatkan puluhan warga duduk di depan sebuah panggung mendengarkan sebuah kisah yang diceritakan oleh guru baru di negeri Wano Kuni. Well, guru itu menceritakan kisah sambil diiringin dengan suara samisen yang mana pada akhirnya ya seluruh kisah yang dimaksud diceritakan oleh orang tersebut adalah sebuah kisah pembalasan kematian Kozuki Oden yang dilakukan oleh para pengikut setianya, di mana kisah ini bakalan dimulai pada malam di festival api. Next, momen pun pindah ke hutan dekat pelabuhan Tokage di sekitaran daerah Udon. Di situ kita bisa ngelihat kalau Momonosuke sedang berlari dalam wujud naganya dan di atasnya ya ada Kinemon dan Yamato bersamanya. Ya, di sini akhirnya kita dijelasin kalau Yamato ternyata nggak jadi ikut berlayar bersama dengan kru tapi jerami, yang mana tentu bukan kita saja yang nggak menyangka sama hal ini, melainkan Momo juga sama-sama bingung dengan keputusan dari Yamato. Tapi pada dasarnya alasan Yamato memutuskan untuk gak ikut berlayar bersama Luffy dan krunya ialah berhubungan dengan apa yang dilakukan Oden di masa lalu, dimana jauh sebelum Oden memutuskan buat pergi berlayar dan mengetahui dunia luar, Oden terlebih dahulu ya mengelilingi negeri Wano Kuni. Maka dari itu Yamato yang ingin mengikuti jalannya Oden, ia memilih untuk mengambil jalur yang sama seperti Oden hingga pada akhirnya suatu hari nanti Yamato pasti akan pergi ke lautan. Ngedengar penjelasan dari Yamato tentang bagaimana keputusannya, Momo malah terlihat semakin marah karena Momo mengira kalau Luffy bisa meluangkan waktu untuk berbicara panjang lebar dengan Yamato, namun Luffy malah tidak mengucapkan apa-apa sebagai ucapan selamat tinggal kepadanya. Padahal menurut Momo ya, apa yang telah dilaluinya sejak sepeninggal ayahnya, mulai dari awal Momo kecil dicengkram leher oleh Kaido hingga bertemu Luffy dan yang lainnya, sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk beraliansi di Pulau Zou dan hasilnya mereka berhasil mengalahkan kelompok Beast Pirates. Pokoknya setelah semua momen yang dilalui oleh Momo, dia semakin bertanya-tanya apakah Luffy masih memiliki hati karena Momo menganggap Luffy sebagai pria yang kejam dan Luffy dianggap salah mengartikan sebuah kebebasan sebagai sesuatu yang kasar. Di momen itu Kinemon yang mendengar keluhan dari tuannya pada akhirnya setuju dengan yang dikatakan oleh Momo karena Kinemon juga menganggap kalau Luffy adalah orang yang berbeda dengan yang lainnya. Namun pada akhirnya setelah melihat tuannya diperlakukan seperti ini, Kinemon sendiri ikut marah soalnya mereka berdua baik Kinemon dan Momo menganggap kalau Luffy adalah temannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Luffy malah mempermalukan Momo dengan meninggalkannya begitu saja. Well, gak lama dari momen itu guys, Momon pun harus pindah terlebih dahulu ke pelabuhan Tokage, di mana kapal Luffy, Lau dan Kid sudah bersiap untuk berangkat. Lau di momen ini memberitahu Luffy kalau mereka nanti bertemu kembali ya, mereka statusnya udah berubah menjadi musuh. Maka siap-siap aja kita harus saling bertarung bahkan hingga merenggut nyawa masing-masing. Ya, mendengar keputusan dari Lau, Luffy sama sekali gak masalah dengan berakhirnya aliansi dari keduanya. Bahkan Chopper yang berada di sana pun mengatakan salam perpisahan kepada Lau yang pada akhirnya malah dibalas dengan ucapan diamlah. Anyway, tepat sebelum mereka semua pada akhirnya berlayar ya, di kejauhan kita bisa melihat Momonosuke, Kinemon, dan Yamato, di mana mereka semua saling berteriak dan berkata kalau kami di sini untuk mengantar kepergianmu. Cuman menariknya, di sisi lain Kinemon di momen tersebut malah langsung menarik kedua pedangnya dan dia berkata kepada Luffy tentang apa yang selama ini dia pikirkan dan rasakan. Soalnya mereka malah pergi meninggalkan Wano Kuni tanpa mengucapkan selamat tinggal. Hingga sang Shogun terlihat sangat marah, makanya ya mereka meminta penjelasan dari Luffy saat itu juga. Wah, ngelihat hal ini, Luffy berkata kalau itu tidak apa-apa. Toh mereka saat ini masih memiliki waktu untuk berbicara. Guys, di momen ini ya, gak lama Momonosuke langsung terlihat memelototi Luffy dan memerintahkan sesuatu sebagai Shogun dan kemudian gak lama ya, Momo mulai merengek dan menangis. Ya, satu-satunya hal yang ingin Momo katakan hanyalah tolong jangan pergi karena aku akan sangat kesepian. Tetaplah bersama kami di negeri Wano dan jangan tinggalkan aku. Meski meminta hal seperti itu, di kalimat selanjutnya Momo gak lupa untuk berkata, terima kasih pada kalian semua karena kami akhirnya bisa bertahan hidup dan sekarang bisa terus tersenyum. Momo pun melanjutkan kalau dia berterima kasih karena Luffy dan yang lainnya membantu dirinya untuk membalaskan dendam orang tuanya. Aku bodoh,
Jadi aku tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi aku takut akan masa depan, jadi tolong jangan pergi. Ya, melihat kembali kelakuan Momo yang seperti anak kecil dalam wujud dewasanya guys, seluruh kru topi jerami seperti Robin, Sanji, dan Brook seketika tersenyum, namun Chopper, Nami, dan Franky sampai tersentuh. Bahkan Franky sampai ikutan menangis loh ya. Tapi cuma Zoro lah yang tertawa sambil mengatakan kalau Momo agak sedikit memalukan. Sementara itu Luffy hanya diam dan meminta sesuatu kepada Usopp, dimana sepertinya Usopp emang udah menyiapkan hal tersebut, sehingga Luffy pun memberikan benda itu sebagai hadiah kepada Momo. Jadinya di momen selanjutnya Luffy berkata, "Kami sudah menunggumu di sini karena aku ingin memberikan ini padamu." Sikap seperti apa itu Momo? Kamu tahu bagaimana keadaanmu kan? Bahkan jika kau tiba-tiba menjadi besar dan kuat, kau itu bodoh dan pengecut, tapi kau terlihat seperti adik bagiku. Wow. Di momen selanjutnya pun Momo langsung membuka hadiah pemberian dari Luffy, di mana ya isinya ternyata bendera lambang bajak laut topi jerami yang berukuran sangat besar. Sambil membuka hal itu, Luffy berkata, "Ketika kau berada dalam situasi sulit, ingatlah hari-hari petualanganmu di laut. Letakkanlah bendera ini di suatu tempat di Wano Kuni, sehingga di masa depan jika ada beberapa orang berbahaya datang, tunjukkan saja bendera ini pada mereka. Dan katakan kalau mereka ingin melakukan sesuatu, maka mereka siap untuk berperang dengan kami." Luffy pun melanjutkan ucapannya, "Kinemon, Yamato, Momo, aku akan datang untuk siapapun dari kalian jika kalian memutuskan ingin menjadi bajak laut. Tapi yang jelas aku tidak menerima seorang pengecut. Makanya aku serahkan segalanya saat ini di tanganmu, Yamato." Ya, mendengar hal itu, Yamato hanya menjawab tentu saja. Namun jauh di dalam hatinya, Yamato sangat senang mendengar kata-kata dari Luffy itu. Kinemon bahkan seketika kembali tertawa dan Momonosuke ya terlihat berterima kasih kepada Luffy. Well, pada akhirnya Luffy gak lama langsung memerintahkan untuk pergi berlayar dan seluruh kru pun mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Momonosuke. Di momen itu guys, Momo sambil melihat kepergian dari kru topi jerami, dia berkata kepada Kinemon kalau suatu saat dia akan melampaui Kozuki Oden. Sementara itu setelah sampai di lautan, Luffy, Lau, dan Kid mulai meninggalkan perbatasan Wano Kuni dan Nami pun mengatakan kalau mereka harus pergi melalui Hakumai untuk menggunakan pelabuhan yang dapat menurunkan kapal. Karena kalau enggak, mereka harus kembali lompat melalui air terjun. Sayangnya ya, di momen itu Kid yang mendengar rencana dari Nami malah mengolok dan mengejek Luffy sambil bilang kalau pelabuhan yang aman memang cocok sama pecundang seperti mereka. Sehingga pada akhirnya bukan cuma Luffy yang marah, namun Lau pun ikut terpancing. Yang pada akhirnya seluruh arc Wano Kuni ditutup oleh momen ketiga kru bajak laut dari generasi terburuk yang sama-sama terjun bebas melalui air terjun Wano Kuni. Momen itu pun dilengkapi oleh suara dari narator yang mengatakan bahwa kekuatan dari para penjahat ini gak perlu diremehkan lagi. Soalnya mereka membuat kekacauan dengan kekuatannya seperti layaknya raja kebijaksanaan. Bahkan Raja Naga Kaido dan Dewi Siluman sekalipun, keduanya gak bisa mengalahkan ketiga bajak laut itu. Wow, chapter kali ini pun ditutup dengan momen guru ya di buku tabungan yang menceritakan kisah tentang bagaimana Hiyori berhadapan dengan Orochi hingga pada akhirnya Denjiro datang untuk menyelamatkannya. Lalu gak lama sang guru pun memanggil Nona Hiyori yang langsung membuat keriuhan karena kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat yang mendengarkan kisah itu. Lalu sambil berjalan naik, Hiyori mengatakan kalau Kurozumi memang dilahirkan untuk terbakar. Ya, mendengar perkataan dari Hiyori, seluruh warga pun berteriak histeris. Soalnya Hiyori pun menangis saat mengingat Oden dan Orochi yang terbakar hidup-hidup. Namun gak lama ya, kita pun kemudian dikasih lihat sebuah foto Momonosuke bersama keluarganya dan semua pengikutnya, di mana sang narator kembali berkata, "Inilah kisah tentang bagaimana para pejuang terkenal pernah merebut kembali kejayaannya dan mereka melakukannya di waktu yang tepat." Momen pun ditutup oleh Momo yang sekarang kebingungan di mana dia harus meletakkan bendera pemberian Luffy itu. Arc Wano pun berakhir.